Saudara sesusuan tidak boleh menikah. Apakah dengan dengan saudara kakak adik dari saudara sesusuan kita itu boleh menikah Pak Ustaz? Macam tak ada orang lain sih. Banyak-banyak pertanyaan jamaah gini, Ustaz, ya bolehkah saya menikah dengan perempuan sekampung? Haram. Di mana haramnya Ustaz? Banyak mana? Sekampung. Ampeknya batasnya. Ini sekampung ini. Ambo sesusuan jo perempuan. Ambo menyusu ke ama ambo, perempuan anak tetangga ambo ko menyusu jo ke ama ambo 5 kali sesusuan. Sesudah itu adik ambo ingin menikah joinyo. Yang saudara sesusuan kan ambo joinyo. Adapun anaknya beda dengan nasab. Begitu juga tidak terkait dengan harta warisan. Dan beko saudara sesusuan mati, alhamdulillah mendapat jomblo. Indah. Dapat iko masalah nikah. Hurriman alaikum ummahatukum, diharamkan bagi kamu menikahi emak kamu. Wa banatukum, anak perempuan kamu. Wa akhawatukum, saudari perempuan kamu. Hurriman alaikum ummahatukum wa akhawatukum wa banatukum wa khalatukum wa ammatukum wa ummatukum allati arda'nakum. Haram kamu menikahi ibu yang menyusukan kamu. Wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudari-saudara satu sesusuan. Begitu yang dijelaskan dalam Quranul Karim. Maka ada dulu ibu-ibu di rumah sakit. Ibu ini perawat bidan, perawat. Pagi-pagi, maaf beribu maaf, diambilnya air susu ibu Iko, diambilnya air susu ibu Iko, diambilnya air susu ibu Iko, disatukannya dalam termos. Sesudah itu diagihkannya ke bayi-bayi dan menangis-nangis. Suaminya bertanya, kamu mbak hukumnya Pak Ustaz? Haram, sebab ikhtilatun nasab, bercampur hubungan nasab. Itulah pentingnya ilmu. Mbok sangko lagi pitih untuk pesantren. Amplop punya pertanyaan. Bagaimana menurut Ustadz peringatan 7 hari, sampai 10 hari, 100 hari orang meninggal? Adakah dalam Quran dari surat Al-Fatihah sampai ke An-Nas, hai orang beriman, kalau Abdul Somad mati nanti buek 7 hari? Aduh, indah aduh. Adakah hadis Nabi dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Ambal? Adakah dalam hadis Nabi, hai orang beriman, kalau kalian mati nanti, kalau Abdul Somad mati, buek kenduri 7 hari? Aduh, indah aduh. Nabi Quran indah aduh, hadis Nabi indah aduh, nan ado tabi'in. Nabi indah aduh, sahabat Nabi indah aduh. Sesudah sahabat Nabi ada namanya tabi'in. Apa namanya? Tabi'in. Tabi'in itu ada satu orang tabi'in namanya Imam Atta. Siapa namanya? Imam Atta. Ain ta alif hamzah. Atta. Fatwa Imam Atta. Kalau ada orang meninggal, inyo diuji di kuburnya 7 hari 7 malam, dianjurkan keluarganya bersedekah makanan untuk meringankan pertanyaannya. Bukan Quran, bukan hadis, bukan khabar dari sahabat, tapi salah satu athar dari tabi'in. Jadi kalau ada orang bersedekah 7 hari 7 malam, dikumpulkannya anak yatim fakir miskin, inyo memakai qaul pendapat tabi'in. Ada yang tulis dalam 37 masalah populer. Yang jadi masalah, sebagian umat memberatkan. Sudahlah miskin, susah melarat, mengutang bubur kacang hijau. Gara-gara masyarakat mewajibkan, dibueklah 7 hari, kalau tidak dibuek kurus karyang mereka ustaz di kubu. Akhirnya umat menjadi sulit. Yang sunnah dianjurkan adalah kalau ada orang meninggal, bukan awak datang makan ke rumahnya, awak datang membawakan makanan. Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Ada sahabat Nabi namanya Ja'far, meninggal dunia. Ja'far meninggal, keluar gitu ada. Maka kata Nabi, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, fa innahu yusghiluhum, karena kematian Ja'far sudah menyibukkan keluarga. Maka awak nan datang membawakan
makanan. Beko kalau ada orang meninggal, awak nan datang membawakan makanan, bawakan sate, bawakan ayam penyet, bawakan ayam hidui, bawakan ayam mati. Siap? Banyak kan tak siap? Dalam hadis Rasulullah, beliau menegaskan tentang ihsan. Ketika beliau ditanya oleh Jibril, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat dia. Kalau kau tak mampu melihat dia, Allah melihatmu. Anta budallaha ka'annaka tarahu, kau menyembah Allah seolah-olah kau menengok dia. Fa illam takun tarahu, kalau kau tidak bisa mencari Allah, fa innahu yaraka, Allah yang memandang engkau. Itu hadisnya sahih, riwayatnya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu. Umar bin Khattab, Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertanyaan saya, bagaimana cara seolah-olah melihat Allah dalam setiap ibadah? Bagaimana cara seolah-olah melihat Allah? Bapak sedang puasa sunat. Kau masih konsen mendengar ceramah? Masih konsen? Kalau tidak konsen, angkat tangan kate. Gerak-gerakkan leher juga. Bapak puasa, masuk ke kamar mandi jam 1 siang, haus, panas, kering tenggorokan, tutup kunci pintu kamar mandi, tengok bak, mencalik bak macam mencalik teh tarik pakai es, ambil seteguk air minum. Kalau bapak minum seteguk air, ada tak orang di luar yang tahu? Ada tak orang di luar yang tahu? Tidak ada. Pada saat itu mahu tak minum? Tidak. Kenapa tak mau minum? Itulah makna ihsan. Ka'annaka tarahu, seakan-akan saat itu engkau merasakan melihat Allah. Allah tak bisa ditengok. La tudrikuhul absaru, la tudrikuhul absaru, Allah tak bisa ditengok dengan mata. Wa huwa yudrikul absara, Allah yang menengok kita. Adakah Nabi yang ingin menengok Allah? Ada. Siapa dia? Musa. Ya Allah, tunjukkanlah aku macam mana bentukmu. Kata Allah, kalau kau mau, unzur ilal jabal, tengok ke bukit itu. Nabi Musa pun memandang ke bukit Tursina. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah menunjukkan cahayanya di jabal bukit Tursina, apa yang terjadi? Fakharra Musa sa'iqa, begitu dia melihat bukit itu, langsung Nabi Musa pingsan, jatuh dan tumbang. Ketika sadar Nabi Musa dari pingsannya, apa kata Nabi Musa? Tubtu, taubat ya aku ya Allah, taubat ambil ya Allah, tidak akan ingin lagi. Aku apa nak ingin kau? InsyaAllah ini tidak ada menyabi ingin. Dia bertanya saya. Lalu datanglah orang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ahli tafsir sahabat Nabi yang paling hebat. Abdullah bin Abbas, yo, apa nanti caliak Nabi Musa di atas bukit Tursina itu? Bukan Allah yang nampak di atas bukit Tursina, baru cahaya keagungannya. Sebesar apa cahaya yang ditengok Nabi Musa? Abdullah bin Abbas tidak menjawab, ini hanya memberikan isyarat. Rupanya cahaya yang nampak Nabi Musa di atas bukit Tursina itu segadang pingsannya. Padahal Nabi yang paling kuat adalah Nabi Musa. Dari mana Ustaz tahu Nabi Musa itu paling kuat? Nabi Musa ngantri sumur, tertutup batu bergelinding dari atas, tertutup pintu sumur, 30 orang menggeser batu, tidak bisa. Datang Nabi Musa hanya surang saya, terbuka. 30 orang tenaga Nabi Musa mencari cahaya keagungan Allah segadang iko, pingsannya. Kalau awak 3 kali mati. Jangan pernah berpikir ingin melihat Allah, tapi rasakanlah bahwa Allah melihat kita. Kalau ada tuan guru mengaku-ngaku memandang Allah Ta'ala, ambulah ambu pejam mata, ambulah putri makrifat, kalau nampak Allah, nampak ambu Allah, antuk kan kepalanya ke tiang, lapor ke Pak Kapolres Kapolsek, penistaan agama, penodaan agama, aduh pasalnya. Siapa yang mengaku melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena apa? Ulama tasawuf setinggi apapun kajinya, tengok Syekh Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab Tanbihul Mukhtarin, idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang mengaku wali Allah, yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la ta'tar, jangan tertipu, walaupun terbang di atas awan, walaupun berjalan di atas air,
tertipu. Tapi pandanglah bagaimana istiqomahnya dalam beribadah. Iko ndak sembahyang mengaku mencari Allah. Tuan guru ndak sembahyang. Wah, ambo sembahyang di Masjidil Haram. Ustaz Somad sembahyang. Ustaz Somad tuh Ustaz syariat tuh, itu hakikat tuh. Lah putri gaji tuh. Bukan di situ memandangnya, tapi tengoklah. Makanya pesantren ini ingin menyelamatkan orang jatuh dari perbuatan bid'ah, khayal, ilustrasi, halusinasi, tapi diselamatkan dia dengan berpegang kepada Quran dan sunnah. Taraktu fikum amrayni, kutinggalkan pada kamu tak banyak, dua perkara saja. In tamassaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abada, tak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tidak menengok Allah, Umar tak menengok Allah, Ali tak menengok Allah. Tiba-tiba ada orang sekarang mengaku menengok Allah, laporkan ke Kapolres, penistaan agama, aliran sesat, masukkan ke penjara, baru dia tahu. Bagaimana kalau laki-laki tidak mau sholat, malas? Ini apa? Ikon apa sabui tadi? Tidak maunya sholat. Kalau dia tidak sholat, tanya, mengapa kamu tak sholat? Jawabannya dua. Kalau dia mengatakan sholat itu mubazir, buang-buang masa saja, kafir. Orang yang mengingkari sholat maka hukumnya kafir. Tapi kalau dia mengatakan saya tahu sholat ini wajib, saya tahu sholat ini wajib, kenapa tak sholat? Kamu malih, fasik. Kalau orang menolak sholat, kafir. Kalau orang menerima sholat tapi tak mau sholat, malas, fasik, orang yang kafir. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Tak halal darah orang untuk dipancung kecuali melakukan tiga. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh dalam Islam tidak dipenjara tapi dihukum pancung. Yang kedua, as-sayyibu zani, sudah menikah berzina, ditanam sekerat setengah badan, lempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad, mengingkari salat, mengingkari zakat, mengingkari ajaran Islam, mengingkari jilbab wajib, halal darahnya. Kenapa? Karena dia sudah dianggap murtad, kafir dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Orang Islam yang murtad, bukan non muslim, beda kan? Ini nanti dipotong ini. Wah, Ustaz radikal. Makanya tonton dari awal sampai habis. Susah kita kalau berlawan sama orang miskin, tak punya duit, tak punya paket 4 giga. Saya sudah menikah 4 tahun. Alhamdulillah istri sudah 3, hamil 3 bulan. Namun 1 bulan terakhir ini istri sering sakit perut, sehingga saya tidak tega melihatnya. Lalu saya sampaikan kepada istri, jika kamu tak kuat, gugurkanlah. Berdosakah saya menyampaikan kalimat tersebut, Pak Ustaz? La taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kau bicara kalau kau tak punya ilmu. Ini suami tak punya ilmu. Yang punya ilmu tentang perut istrinya ini adalah SPOG, spesialis obgyn, spesialis kandungan. Maka pergilah ke Payakumbuh, datangi spesialis kandungan, diperiksalah perut istri tadi. Pas diperiksa, ada masalah tak dengan janinnya? Kata dokter SPOG, masalah bukan janinnya, terus jariang. Betapa kau sudah salah, suami. Itulah makanya kata Allah, la taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan engkau mengeluarkan hukum yang kau tak tahu, karena itu bukan bidangmu. Serahkan kepada ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi, kalau diserahkan suatu perkara tidak pada ahlinya, fantaziris sa'ah, tunggulah kehancuran. Apa yang hancur? Janin anak di dalam hancur gara-gara suami yang tak paham. Hati-hati perempuan yang sakit perut, tanya suami. Suami itu membawa ke dokter, dokter memeriksa di USG. USG cali rupanya randang 3 piring. Patuhilah sakit. Tapi kalau ternyata memang janinnya, pilihannya cuma 2, antara menggugurkan dengan mati.
Bapak pilihannya dua Pak, ini anaknya mesti diaborsi gugurkan atau istrinya mati, Bapak pilih mana? Biar saya mati saya Pak dokter. Pilih mana? Kalau masuk awak ke hutan makanan indah ado, pilihannya cuma dua, mati atau makan babi, pilih mana? Pilih makan babi, tidak boleh awak pilih mati. Aku mati saya Pak Ustaz, jangan cuba babi kos ketek lo. Itu menyambungi duit saya. Goreng ambil kicap sikit. Lama juga bu, tidak boleh. Dalilnya apa? La tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kematian dengan tanganmu sendiri. Maka awak mesti memilih antara dua. Kalau dokternya amanah, dokternya memang dipakai Majelis Ulama Indonesia untuk menetapkan hukum halal haram dalam makanan, begitu juga dalam masalah kandungan. Dokter mengatakan ini pilihannya cuma dua Pak Ustaz, kalau dilanjutkan janinnya ini nanti akan mati, akan ibunya mudarat, tapi kalau mau diaborsi masih mungkin, maka saat itu akhafud dararain, memilih mudarat teringan di antara yang berat, maka boleh aborsi dengan dua syarat. Saran dari dokter amanah dan dari Ustadz. Bertanya kepada Ustadz Gus Rizal Gazahar, Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Jale. Ya asal periksa, mereka bini sakit paru nyondang begitu. Lah cukup syarat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'ath Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Mudah-mudahan disampaikan Allah segala niat baik kita. Kalaupun seacara, tak tahu saya acara sudah selesai atau belum, tapi yang jelas sebelum pulang ambil botol-botol sampah-sampah, tisu-tisu, jaga kebersihan, buang pada tempatnya, karena kita sedang berada di pesantren Eko yang mementingkan lingkungan. Takbir.